Tunggu dah. Oke, 1, 2, 3, mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum mulai kelas, hendaknya ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Monggo silakan. Baik, berdoa Indah. Alhamdulillah sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau tubuhnya sehat, insya Allah berarti sistem imunitasnya sehat. Kemarin ada nggak yang sakit flu atau batuk? Ya itu termasuk tanda-tanda sistem imunitas sedang menurun. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen kalian satu persatu ya. Ya Pak. Cewek bilangnya hadir. Ya, Pak. Cowok bilangnya hadir. Ya Pak. Baik. Baik. Afifah Salsabila. Baik. Aida Ayu Oktavia. Amuna Jahwa. Anissa Nurul. Arca Aulia. Asifa Disa. Ajah Nadia. Jasa Najwa. Cika Intan Putri. Cinta Wahyuni. Desti Nur Amiyani. Alfa. Tidak ada serangan. Enggak. Serangannya apa? Semoga banyak sudah bisa. Amin. Selanjutnya Dini Aminatul. Amin. Fahdayo Satrio Dewo. Fauzia Resti. Gita Hadir Abdiana. Pak. Helda Ariana. Jana Takiano. Hadir. Karima Tunisa. Laura Anggraini. Lenis Maika Salsabila. Lutfi Larasati. Wah, namanya Larasati itu pemain timulan. Muhammad Hasban. Alfa. Muhammad Rifati. Hadir. Muhammad Amfa. Hadir. Izin atau hadir sini? Hadir. Maulana Al-Fadli. Pak. Maida Khairul Nisa. Nastasia Rifayanti. Puspa Klaudia. Regina Putri. Reni Cahyani. Saiza Kusuma. Sipa Ujana. Jawan satu. Wisnu Abianto. Pak. Apa lagi? Kenapa lagi
yang ada. Nggak tahu, kenapa aku nggak tahu. Yasmika Julia Fatimi. Iya. Yang terakhir ini siapa? Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak kasih motivasi bahwa kesehatan itu adalah hal yang paling berharga dan sebuah anugerah dari Tuhan. Jika kita tidak menjaga kesehatan atau malah merusaknya, kita berdosa. Jadi nanti Bapak ingin menyampaikan materi sistem imunitas. Tolong diperhatikan baik-baik. Nantinya setelah ini ada pembagian LKPD yang dibagi 4 kelompok, dan yang presentasinya paling bagus minggu depan Bapak akan kasih hadiah. Oke, kamu kelas. Hadiah berupa 1 pak tendo yang kecil-kecil itu loh. Untuk kelompok yang presentasinya paling bagus. Jadi semangat ya. Masih semangat? Minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Yang materi minggu kemarin belajar tentang apa? Yang minggu kemarinnya lagi belajar tentang materi apa? Sistem hormon. Iya, sistem hormon juga ada hubungannya dengan sistem imunitas. Nanti ada hubungannya sedikit Bapak terangkan. Jadi diharapkan yang kemarin sistem hormon jangan terlalu dilupakan. Bisa dilupakan. Nah, yang pertama apa sih itu sistem imunitas? Di sini ada yang tahu nggak? Bapak Monggo silakan bertanya, salah nggak Bapak? Monggo, ada yang ingin menjawab tidak? Apa itu sistem imunitas? Secara singkatnya saja. Sistem pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh dari penyakit, infeksi dan sel ya. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya ternyata ya. Yang penting pengertiannya, sistem imunitas adalah sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari berbagai komponen seperti sel, jaringan dan organ yang bekerja sama melindungi tubuh dari serangan patogen. Patogen itu apa? Ya patogen itu mikroorganisme yang menyebabkan kita sakit kalau sedang patogen. Contohnya yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kalau jamur di dalam manusia atau di tubuh manusia ya seperti contohnya panu lah ya. Panu atau kurang. Seperti ini berperan dalam mengenali dan melawan budaya asing juga seperti infeksi ya, zat asing lah termasuk dilawan oleh sistem imun. Jadi singkatnya ya itu sistem imunitas itu ya sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan penyakit. Selanjutnya materi yang akan kita bahas ini ada fungsi sistem imun, yang kedua pertahanan non spesifik, ketiga pertahanan spesifik, jadi macam-macam imunitas, dan yang terakhir gangguan pada sistem imun. Selanjutnya sistem imun. Sistem imun ini adalah sel atau jaringan yang membentuk sistem kekebalan tubuh. Fungsinya antara lain ini ya fungsinya ya, menyingkirkan sel-sel yang rusak akibat suatu penyakit. Sel unit terkecil dalam kehidupan kita. Ini kalau rusak nanti bisa menyingkirkan sel-sel yang rusak. Kemudian menangkal antigen yang masuk dalam tubuh. Apa ini sih itu antigen? Antigen itu ya yang apa itu? Antigen itu yang negatif lah. Mungkin ada penyakit yang
menyebabkan penyakit. Antigen, sel atau jaringan kita yang merusak, yang terkena virus, nanti jadi antigen yang merusak tubuh kita. Kemudian nanti lawannya antigen ini ada antibodi, teman-teman. Kemudian yaitu mempertahankan tubuh dari patogen. Patogen yaitu tadi ya makhluk mikroorganisme yang merugikan kita. Kemudian pendeteksi dan penghancur sel-sel abnormal yang termutasi atau ganas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh ini ada dua ya teman-teman. Ada yang non spesifik, yang alami dari tubuh, ada yang pertahanan tubuh spesifik. Kalau yang non spesifik ini pertahanan tubuh yang tidak ditujukan untuk melawan antigen secara langsung, ya kulit, kemudian cairan-cairan dari kita yang disebut cairan tubuh. Kemudian pertahanan tubuh yang memberikan respon terhadap antigen secara spesifik. Ini disebut pertahanan tubuh spesifik. Selanjutnya, nah ini ada pertahanan non spesifik, yaitu kulit kita ini, melindungi kita juga dari yang namanya itu virus ya. Terus membran mukosa ini kalau nggak salah itu ya nggak salah lendir kita ini, lendir hidup. Terus mau berwit air lidah kita ini. Kemudian cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, contohnya ya cairan air liur, kemudian cairan pencernaan, kemudian cairan asam lambung. Kalau kita kadang nggak sengaja melendah kita ya, tapi cuma sedikit, nanti masih bisa terbatas oleh cairan lambung, cairan tubuh yang lambung sedikit. Kemudian populasi bakteri non patogen, bakteri baik. Kemudian ada pertahanan kedua yaitu inflamasi. Inflamasi ini sejenis antibodi yang memicu reaksi alergi. Kemudian sel fagosit. Kalau sel fagosit ini pemakan antigen. Ini sebenarnya sel dari kulit kita memproduksi kulit. Kemudian protein antimikroba ini juga bisa disebut yang namanya antibodi. Jadi jangan salah ya, yang ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang jahat itu antigen, yang kedua ada lawannya itu antibodi. Kemudian limfosit, nanti ada limfosit T dan limfosit B. Yang pokoknya ya sistem pertahanan tubuh itu sudah juga ya limfosit. Jadi kalau darah putih bulan sama ininya limfosit. Kemudian limfosit pertahanan ketiga, pertahanan seperti itu. Selanjutnya ada pertahanan spesifik. Tadi kan sudah dibahas ya, yang pertahanan non spesifik. Ingat, pertahanan non spesifik Bapak cuma singgung sedikit. Ya ini kan pertahanan non spesifik. Kulit, membran mukosa, rambut, cairan tubuh, dan emosi bakteri non patogen. Yang selanjutnya itu pertahanan spesifik akan bahas secara lumayan. Pertahanan ketiga, pertahanan spesifik. Di sini ada imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral ini yaitu imunitas yang diperantarai antibodi, sedangkan imunitas seluler imunitas yang diperantarai oleh sel. Jadi kalau sel-sel kita sehat, kita bisa jadi imunitas. Selanjutnya adalah pembentukan antibodi oleh sel B plasma, yaitu sel B, kemudian pembentukan limfosit T secara langsung menyerang antigen.
Nah, perhatikan baik-baik sebelum apa itu memasuki sel B dan T nanti bingung. Nah, ada yang bertanya, Pak, ini sel B dari dan sel T ini asalnya dari mana? Oke, tiba-tiba sel kedua ini melindungi tubuh kita menjadi imunitas kita. Ya, dari sistem hormon kemarin. Kalau sel B ini ya berasal dari sum-sum tulang belakang dan dari darah tubuh kita. Lalu sel T ini itu berasal dari timus yang dari kita kecil sampai dewasa yang akhirnya jadilah sistem imunitas kita belajar T dan juga ini juga disebut leukosit T imun ini juga termasuk darah putih jadi sampai di sini ada yang ditanyakan atau yang kurang paham? Itu ya, pertanyaan spesifik yang terkenal dalam tubuh kita itu ada sel B dan sel T. Antigen dan antibodi. Ini pertahanan spesifik kita cukup tahu bentuknya saja ya. Antigen sekiranya seperti inilah bentuknya. Antigen dia seperti apa itu kecil ya, virus kecil. Kemudian ada antibodi nanti bentuknya seperti dia seperti ini. Antibodi. Selanjutnya komponen yang terlibat. A. Antigen yaitu molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Molekul asing. Kemudian seperti bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel kanker dan sebagainya. Berarti antigen itu molekul kecil banget. Bahkan virus lebih kecil dari bakteri. Tidak termasuk antigen juga. Nah, kemudian bagian antigen yang memicu respons imun yaitu menginduksi pembentukan antibodi. Antigen menginduksi pembentukan antibodi. Yang namanya epitop ini antigen. Ini yang namanya ini namanya epitop. Karena ada epitop ini yang menginduksikan pembentukan antibodi. Untuk ada epitop ini ketika ada antigen yang menyerang nanti dia akan reaksi. Ya memang hanya sekilas itu keterangannya. Nanti kalau yang lebih ini kalian bisa cari sendiri ya, karena keterangannya itu kalau sudah carikan yang lengkap untuk yang kemudian yang selanjutnya ada antigen. Kita coba lihat ke gambar. Apa itu antigen? Gak boleh lihat buku. Apa itu antigen? Jadi ngantuk. Jangan lihat ke terus, lihat ke belakang, lihat ke bawah dulu. Apa saja tadi makhluk kecil yang termasuk antigen? Apa aja? Coba sebutkan, dua saja gak apa-apa. Ayo apa? Bakteri sama? Dulunya bakteri sama apa? Yang termasuk apa? Antigen. Ini gak boleh lihat. Nah, gimana ini? Aduh. Apa? Bakteri sama apa tadi? Yang termasuk antigen? Molekul kecil yang termasuk antigen. Bakteri sama apa? Yang kedua tadi. Kecil ya, iya betul kecil, tapi bakteri sama ya udah bapak kasih itu lagi lah. Yang lebih kecil dari bakteri apa? Apa yang lebih kecil dari bakteri? Virus ya betul. Yang termasuk antigen. Kelihatan nggak sih bakterinya atau masih sama-sama ini? Kelihatan nggak? Nggak bisa lebih kecilin lagi.
Selanjutnya ada bagian hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi pembentukan antibodi. Molekul hapten dapat bersifat imunogenik jika bergabung dengan cairan air yang berbentuk molekul besar. Jadi molekul hapten ini molekul kecil yang tidak sepenuhnya jahat, tapi bisa jadi jahat dan menimbulkan infeksi kalau dia bergabung dengan karya yang kita dulu dan menghasilkan antigen yang buruk. Jadi molekul hapten ini ya molekul kecil yang sendirian pengertian yang bisa jadi bahaya, bisa jadi gantung dia dengan molekul hapten. Selanjutnya ini cuma menggambarkan tentang apa itu bentuk antibodi. Di sini antibodi yaitu protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan antigen. Nah, apa itu sistem antibodi? Apa itu antibodi? Yang melawan sistem antigen. Apa? Apa? Sebuah apa? Antibodi itu sebuah apa? Sebuah bakteri yang melawan. Bukan. Bukan ya. Kalau antibodi itu sebuah apa? Protein yang protein yang dihasilkan oleh minum. oleh apa? Antibodi protein yang benar sekali. Wah, anak bapak. Kemudian akan ada imunoglobulin. Nah, ini strukturnya ya. Strukturnya ada dua rantai berat dan dua rantai ringan dan jembatan seperti itu. Dua rantai ringannya ini dua rantai ringannya. Kemudian ada daerah variabel yang membentuk reseptor antigen. Ini reseptor daerah variabel ini ya teman-teman, ini reseptor antigen untuk merespon bahwa ada antigen yang berbahaya. Kemudian daerah konstan yaitu menstabilkan sisi pengikatan antigen. Mana daerah konstannya ini? Nah, ini daerah. Wah, itu ya. Ini yang menstabilkan pengikatan antigen. Karena fungsinya antibodi nantinya yang mengikat, mengendapkan, memakan antigen. Jangan juga ya, agar lengan dapat membuka dan menutup ini. Baik, selanjutnya ditulis ya 5 IG, 5 Instagram ini. Sudah tahu nggak fungsinya masing-masing? Kalau tahu fungsinya masing-masing, coba sebutkan satu persatu. Belum. IgA. IgA apa? Berfungsi melawan mikroorganisme yang masuk ke tubuh. Kalau IgD? IgD berfungsi membantu memicu respon imunitas. Kalau IgF? Apa? IgF? IgM berfungsi mengaktifasi komplement dan meningkatkan fagositosis. Kalau IgD? IgD berfungsi membantu memicu respon imunitas. Kalau IgE? IgE itu dia meningkatkan Ya, betul ya. Keterangannya sudah melengkapi ya. Baik, yang pertama ini ada macam-macam imunoglobulin, yaitu IG. Nah, yang pertama ada IgA, yaitu melihat pentautan virus terdapat dalam kolostrum dan keringat dan udara. Kolostrum ini biasanya ada di ASI ibu yang diberikan kepada bayinya yang pertama. Jadi jangan meremehkan ya. Jangan langsung ketika bayi pertama nggak diberi ASI. Pertama langsung diberi ASI. Sangat penting untuk meningkatkan
sistem imunnya. Kemudian ada di keringat kita dan juga di itu cairan-cairan kita. Kemudian yang paling berlimpah ini ada IgG. Memang ada IgG ini yang paling sedikit ya. Ingat, IgG ini yang paling berlimpah ya teman-teman. Terdapat dalam plasenta dan membusuk plasenta. Jadi ini adalah suatu sistem imun yang bisa diturunkan ke anak kita nantinya. Jadi yang cewek mulai dari sekarang sebelum punya anak itu jaga kesehatan baik-baik. Oke, Jangan merokok. Pak. Kalau sistem imunnya lemah nanti anaknya sudah bisa lemah imunnya. Kalau kamu pintar gitu ya. Kalau kamu pintar, insya Allah anaknya juga pintar. Kalau kamu sifatnya jahat, Anakmu bakal anaknya juga jahat. Sama itu kayak cerita Nabi Nuh. Gitu ya. Sama kayak cerita Nabi Nuh ya. Dari seorang nabi saja ya, yang apa itu waliullah, hamba Allah. Karena menikah dengan perempuan yang tidak baik, alhasil menghasilkan anak dengan sikap yang tidak baik. Kemudian antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, yaitu menetap dan menurun, yaitu IgM. Ini IgM ini fungsinya langsung melawan infeksi ya. Kemudian ada IgD, yaitu respon imun tidak dapat menembus plasenta dan jumlahnya paling sedikit. Ini yang paling netral ini. Ini ID yang paling netral. Cuma memicu respon imun sedikit dan tidak bisa menembus plasenta dan jumlahnya paling sedikit. Nah, dari keempat imunoglobulin ini yang paling aneh. IgD, yaitu reaksi alergi, pelepasan histamin. Kalau histamin kita lepas, nanti kita malah bisa kena bisa kena cacar. Jadi IgE ini dia itu sebenarnya itu baik ya. Dia melawan apa itu antigen itu sampai melepaskan histamin untuk menghancurkannya. Tapi ada efek sampingnya dalam tubuh. Seperti tiba-tiba demam, seperti kena cacar tiba-tiba terus penyakit kulit gatal gitu. Bahkan ada yang apa itu reaksi alergi. Alergi itu orang yang dikit-dikit paling umumnya gatal lah, kayak kakak ini. Kakak dari pondok pertama sampai saat ini kulitnya itu gatal-gatal terus. Emang dari kecil itu alergi banget. Kulitnya itu sensitif banget. Makan telur sedikit langsung gatal, makan ayam sedikit langsung gatal. Yaitu berarti imunoglobulin IgE-nya tidak stabil, terlalu responsif ya, terlalu responsif. Jadi ada kelainan nanti. Yang selanjutnya ada cara mekanisme peningkatan antigen oleh antibodi. Nah ini antibodi ini kan ini antigennya, ini antibodinya. Biasanya antibodi itu menutup epitop dengan menyelimuti antigen. Artinya dilakukan distribusi sampai ozon, bisa juga dengan penguapan sampingnya nanti akan mengubah partikel yang mengandung antigen, nanti akan menguap sendiri. Dan juga bisa dengan pengendapan antigen yang dapat tahu pengendapannya. Nantinya akan membantu proses makrofag yang di bawahnya ini membantu proses fagositosis. Fagositosis ini proses antibodi memakan antigen. Nanti ada videonya. Ini makrofag ini juga bisa membantu. Nah, respon imun spesifik. Selanjutnya ada sel-sel yang terlibat dalam respon imun, yaitu sel yang pertama tadi limfosit B. Masih ingat nggak dari mana asal limfosit B ini? Ya, alhamdulillah masih ingat semua ya. Dari sumsum tulang. Nah, yaitu nantinya ini kan pabriknya ya limfosit B. Nanti limfosit B ini akan menghasilkan beberapa produk seperti sel B plasma, kemudian sel B memori, dan sel B pembelah.
yang fungsinya nanti ada yang membentuk antibodi, ada yang mengikat antigen yang masuk ke dalam tubuh, dan ada juga yang membantu pembentukan ini tadi, membentuk plasma yang berkelanjutan. Kemudian ada sel T. Dari pelajaran apa tadi sel T? Nah, kira-kira sel T ini termasuk darah putih juga nggak? Iya. Nah, ini pabriknya ya, sel limfosit T, darah putih T. Dia nantinya akan menghasilkan sel T sitotoksik, kemudian sel T helper, dan sel T suppressor yang fungsinya nantinya akan menyerang menghasilkan antigen, ada yang menstimulasi pembentukan sel T yang lain dan membantu sel B juga. Kemudian ada sel T yang menekan dan menghentikan respon imun. Jadi kalau si tadi respon imun yang namanya apa tadi yang memicu alergi IgE ya, itu mengalami kelainan yang signifikan. Ini sel T ini sudah bisa mencegah si IgE itu untuk terlalu liver lah menghasilkan zat agar menekan menunjukkan respon imun biar nggak terlalu banyak ya alergi. Yang selanjutnya ada makrofag, yaitu sel bakusit besar dalam jaringan yang berkembang dari monosit dan diproduksi di sumsum tulang belakang. Fungsi penelan antigen untuk dihancurkan secara enzimatik. Ini ada videonya ya. Nah, ini perhatikan ini. Ini adalah contoh bagaimana sel kekebalan tubuh sistem imun mengejar bakteri dan membunuhnya. Nah, ini sel imun mencegah bakteri E. coli. Loh, kenapa E. coli kok dikejar? E. coli kan ada yang baik, ada yang jahat. E. coli itu sebenarnya itu berguna dalam tubuh kita. Kalau nggak ada E. coli nanti gimana bisa buang darah? Nggak ada tambahan sistem pencernaan, dia membantu sistem pencernaan. Tapi kalau kebanyakan ini bakteri E. coli kita malah mencret. Kemarin ada nggak yang mencret? Malah kakak sendiri yang mencret. Karena laksanakan banyak tugas. Ini sebelum makan ini dari pagi nyiapin PPT. Dari pagi nyiapin PPT, hari kemarin bergadang nyiapin PPT. Yang di depan cuma tidur doang. Jadi kakak nggak minta dihormatin ya anak-anaknya. Motivasinya kakak nggak minta dihormatin. Kalian yang wajib hormatin itu kalian. Ingat, guru pondok kalian juga pernah. Mengapa kalian harus menghormati seorang guru? Kakak itu nggak perlu dihormati, itu nggak perlu dihormati ya. Yang perlu itu kalau kalian menghormati guru, menghormati ilmu, kalian akan dapat ilmunya. Fungsinya adalah kembali ke kalian sendiri. Allah nggak butuh kalian, kalian yang butuh Allah. Allah nggak butuh sholat kalian, kalianlah yang butuh sholat. Kalianlah yang butuh Allah. Aku nggak perlu dihormati, kalian juga seharusnya nggak perlu dihormati aku. Tapi yang penting kita saling menghormati di sini untuk menghormati ilmu yang sedang kita ajarkan, yang sedang kita dalam proses mengajar. Jika kakak ada yang salah, langsung tegur di sini aja nggak apa-apa. Mungkin kalian lebih pintar dari kakak juga. Oke, kalian lebih pintar dari kakak. Masih boleh lebih pintar ya. Tapi ingat, pintar-pintarnya orang kalau nggak ada adab itu sama seperti iblis. Iblis itu kalau dalam kitab tafsir Al-Quran yang kakak pernah belajar, iblis itu tahu di mana turunnya, di mana detik berapa ayat itu turun, hafal juga ayat Al-Quran itu. Tapi dia sombong, dia iman juga kepada Allah, tapi dia sombong, dia nggak mau bersujud kepada Allah. Sampai sekarang tetap nggak mau sujud. Itu terbilang. Jadi intinya kalau kakak salah meraih, ya mungkin langsung tegur aja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Bapak akan singgung sedikit mengenai sel pembunuh alami, yaitu sekumpulan limfosit
non B dan non T yang bersifat sitotoksik, yaitu menghancurkan sel-sel kanker pada letak pigmen, virus, jamur dan parasit lainnya. Ini sel pembunuhnya ini ya. Ini sel pembunuhnya. Ini sel yang masih bagus. Ini sel pembunuh alami. Kalau dia ada sel kanker, dia mulai memperbaikinya, diperbaiki oleh sel pembunuh alami. Ini secara singkatnya. Tapi kalau sel kankernya ganas ya nggak bisa. Terus seperti bantuan medis. Selanjutnya ada macam-macam imunitas, yaitu kekebalan aktif, yaitu antibodi yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Yang kedua yaitu kekebalan pasif, tubuh menerima antibodi dari luar. Pertanyaan Bapak, kenapa vaksinasi masih disebut kekebalan aktif? Ada yang tahu tidak? Atau yang ada yang sudah membaca? Karena membentuk kemudian lebih tepatnya ini ada kekebalan aktif antibodi yang dihasilkan oleh tubuh sendiri ya. Buatan vaksinasi, kenapa disebut kekebalan aktif buatan? Misalnya dalam vaksinasi COVID-19 kemarin, ada nggak yang di sini kena COVID-19? Ada. Ada nggak yang sudah divaksin COVID-19? Ada. Betul. Kakak juga 2 kali. Baiknya 2 kali ya. Alhamdulillah itu Bapak setelah vaksinasi 2 kali itu malah bertambah sistem imunnya. Yang biasanya pilek dari kecil terus demam terus setiap lemah, jadi nggak gampang pilek, gampang demam. Kalau yang pertama sakit sih. Nah, vaksinasi ini sebenarnya dalam vaksin ini yang virus corona itu sendiri, antigen virus corona itu sendiri yang dilemahkan agar tidak berbahaya, kemudian dimasukkan ke tubuh kita, antigen yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita agar tubuh kita itu kalau terkena antigen virus corona dia kenal sama virus corona, dan nanti kalau sudah dilemahkan dia akan membentuk, tubuh akan membentuk antibodi khusus yang mengenali virus corona yang kita. Jadi cuma ibaratnya itu vaksin itu cuma respon lah, just respon agar tubuh kita menghasilkan antibodi yang kebal terhadap virus tersebut. Kemudian sembuh dari sakit campak. Ya ini cuma gambarannya kalau alami itu, misalnya kalian demam, misalnya kalian batuk, misalnya kalian pusing, itu nantinya walaupun nggak minum obat akan sembuh sendiri kan? Ya. Iya apa bener? Iya atau enggak? Ya kan? Itu namanya alami. Kalau cuma penyakit seperti itu nantinya juga akan sembuh sendiri. Kemudian kekebalan pasif, menerima antibodi dari luar. Yang pertama dari pemberian ASI pertama dan sampai 2 tahun. Ingat maksimalkan 2 tahun ya, nggak boleh kurang. Kalau lebih dikit nggak. Kalau kurang ya nggak baik nanti untuk anak kedepannya. Karena sekarang makanan banyak yang kurang, tadi proteinnya harus genap, nanti ibu yang menyusui harus genap 2 tahun. Kemudian pemberian serum. Nah ingat ketika kalian kecil, ketika kalian masih bayi, pernah nggak diimunisasi? Atau masih kelas MI banyak disuntik dulu? Pernah? Yaitu pemberian serum dari luar, ya seperti suntik cacar, suntik TBC, ya pemberian yang bukan langsung dia langsung jadi, ada yang langsung jadi. Kalau corona enggak, berarti kalau yang suntikan yang langsung jadi namanya serum itu berarti buatan, tetap buatan dari jalan asli. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang bawa jam? Ini sudah jam berapa? Ini ada jam tak? Ini masih jam 9.46. Ini sampai jam berapa nanti? Jam 10 pas. Jam 10 pas. Ya. Jam 10 pas. Ya, di sini ada alergen ya. Ini makanan seperti udang dan yang lainnya. Kemudian
alergi. Kalau kita alergi, kita sedikit makanan ini saja langsung dipicu oleh antibodi IgE yang akan menimbulkan gatal-gatal. Ya, plasstosid ini antibodi juga yang melepaskan histamin. Yaitu histamin adalah zat yang menimbulkan respon inflamasi. Inflamasi itu apa? Respon seperti gatal-gatal, cacat, kemerahan, bengkak, dan lain. Bisa kalian pahami sendiri lah ya. Sudah paham lah. Kemudian ada autoimun, gangguan sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Loh, kenapa kak kok bisa antibodi malah menyerang sel tubuh kita? Ya namanya kelainan ya, artinya bisa menyebabkan diabetes, yaitu kebanyakan kencing, terus ini masalah tiroid yang menyebabkan gugup dan terlalu deg-degan, agak gugup dan keringetan, kemudian ada yang lemes sama berat badan, kemudian ada yang sakit sendi, kemudian ada yang sakit sendi. Karena si antibodi tadi nggak bisa membedakan kamu punya sel baik atau sel buruk karena masih memiliki kelainan antibodi. Kemudian ada yang terakhir ya, yang terakhir adalah virus HIV, penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus AIDS. Biasanya kalau orang normal itu 1000 per sel per milimeter ini sel T-nya jumlahnya 1000. Kalau kita terkena virus HIV nanti cuma jadi 200. Yaitu rentan terhadap penyakit dan infeksi yang timbul akibat daya tahan tubuh lemah. Jadi ini virus paling berbahaya. Matinya nggak langsung mati, juga mati perlahan. Jadi orang yang terkena virus HIV itu bukan mati karena terkena virusnya, tapi mati karena kehilangan sistem imunnya. Bahkan ketika kalian terkena virus HIV, kalian punya penyakit paru saja, nggak bakal sembuh. Karena sudah sistem imun kalian sudah dirusak sama virus AIDS. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya Bapak bagikan LKPD. Langsung saja ke ini yang laki 2 ya. Tolong ke sini. Utamakan judulnya pas ya. Bagikan LKPD 4 kelompok. Ayo yang pertama presentasi dan yang pertama paling bagus nanti Bapak kasih hadiah minggu depannya. Ini Bapak tunjukkan ya. Yang nomor ini untuk nomor 1 dia kerjakan yang ini. Ini ya. Untuk yang kelompok 2 presentasinya sekarang. Ya langsung presentasi. Gak lama ya presentasi. Ya gak lama-lama. Cukup memberikan kesimpulan aja. Yang terakhir ya. Untuk dipresentasikan atau yang berhasil presentasi pertama Bapak kasih hadiah. Bapak segera didiskusikan dan dipresentasikan. Ayo, masa nggak ada yang mau presentasi? Kan Bapak kasih hadiah kan? Berapa yang menang? Kalau lupa pun tanggung aja nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa pede presentasi, terus menerangkan sedikit baca soalnya, terus memberikan jawaban. Tidak ada jawaban yang sempurna di dunia. Yang penting kalian bisa presentasi, bisa maju, dan menerangkan sedikit jadi sudah Ayo, kalian perkirakan ya waktu istirahatnya jam berapa? Jalan. Lupa, jadi masih kurang ya. Yang nomor di belakang.
Masih kurang 9 menit di sini. Masih ada buat presentasi sama teman. Kurangnya boleh 5 menit. Enggak apa-apa lah. Majunya per kelompok itu minimal 1 orang, maksimal 3 orang yang maju. Yang mewakili satu orang juga enggak apa-apa. Kalau saran saya ya 1 orang buat megangin kertasnya gitu. 1 orang yang ya, monggo siapa yang berani maju di awal? Aku buatnya klik apa? Tanya dulu deh. Ya sih. Iya, banyak jawabannya. Baca soalnya terus kasih jawaban. Kasih jawaban menurut kamu. Kalau maju langsung 4 perwakilan kelompok juga nggak apa-apa. Kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 maju juga nggak apa-apa. Atau yang siap dulu aja lah. Oke, waktu diskusinya tinggal 7 menit ya. 7 menit sebelum maju. Tinggal 7 menit. Pak, boleh buat buku nggak? Boleh? Boleh. Hari ini yang penting bisa mempresentasikan hasil di depan. Bacakan soal dan jawabannya. Yang kelompok yang ketinggalan boleh maju juga. Siapa tahu jawabannya lebih bagus dan masih bisa menjadi pemenang. Oke. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok Rifa Rajo. ya, menyampaikan pertanyaan, tidak ada memberikan jawaban dari pertanyaan apa itu sistem komunitas. Ya. Soal sama jawaban. Bagaimana cara antibodi dapat membunuh bibit penyakit? Jadi antibodi pasti bekerja untuk membantu kita untuk membunuh bibit penyakit yang ada dalam tubuh. Jadi gimana sih cara kerja antibodi? Yang pertama, antibodi melakukan penetralan untuk menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri antigen dan dapat menjadi tidak berbahaya. Yang kedua, antibodi melakukan pengendapan atau meresifikasi yang dilakukan antibodi untuk mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang tidak sehingga dapat ditelan oleh sel-sel trofosit dan dicerna dan dapat dijadikan netron kembali. Yang ketiga, antibodi melakukan pelekatan. Antibodi melekatkan pada suatu mikroorganisme antigen sebagai opsonin sehingga antigen
tersebut dapat dikompresikan dan dihancurkan oleh neutrofil. Yang keempat, antibodi melakukan aktivitas protein komplement. Antibodi bekerja sama dengan protein komplement dalam plasma terletak pada jenis sel antigen dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T. Jadi jawabannya sangat luar biasa ya. Selanjutnya yang siap maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok satu yang menjawab soal yang di atas. Berdasarkan berita di atas, katakanlah hal-hal penting dan ajukan pertanyaan yang mewakili. Biasa di sini diketahui bahwa dari berita tersebut muncullah pernyataan dari seseorang yaitu di sini Nadia tradisi bahwa dia menyatakan bahwa tes swab antigen itu lebih terjangkau daripada tes swab PCR. Padahal tes swab PCR itu sudah direkomendasikan dari WHO langsung. Lalu muncullah suatu pertanyaan, apakah tes swab PCR itu memiliki biaya yang tinggi dan apakah barangnya itu bisa dijangkau dengan harga yang murah? Itu mungkin pertanyaan yang bisa diajukan dari berita tersebut. Lalu tes swab antigen ternyata masih memiliki kekurangan, yaitu walaupun dia cukup sensitif, namun dia tidak seakurat dan tidak sepresisi dari hasil dari tes swab PCR. Seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian tanda dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Kesopanan dan cara apa itu? Cara penyampaian presentasinya secara bagus. Oke, kelompok selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antigen dan antibodi dalam mendeteksi virus? Antibodi memiliki sisi pengikat antigen, pada variabel dan antigen memiliki sisi penghubung determinan antigen. Epitope. Dua sisi berkaitan membentuk antigen dan antibodi. Pengikatan antibodi ke antigen memungkinkan dinamikasi dan mengenai sel atau molekul asing yang dicerna oleh manusia. Mekanisme pengikatan antibodi ke antigen dapat melalui beberapa cara. Pertama, fiksasi komplement. Pada saat terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement akan diaktifkan, yang selanjutnya memicu serangkaian aktivasi protein komplement berikutnya. Hasil dari rangkaian reaksi komplement tersebut menyebabkan risisnya banyak jenis virus dan sel-sel patogen. Penghancuran sel-sel patogen oleh komplement yang dipicu oleh peningkatan antibodi antigen disebut deklarasi. Yang kedua, dengan cara neutralisasi terjadi jika antibodi menutup situs determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Yang ketiga, aglutinasi penggumpalan terjadi jika antigen berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah merah. Molekul antibodi memiliki paling lama 2 tempat pengikatan antigen. Yang keempat, presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlalu dalam cairan tubuh. Setelah diendapkan, antigen tersebut dikeluarkan dan dibuang melalui fagositosis. Sekian, Bapak kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan
bekerja sistem imunitas bagi tubuh manusia. Bagaimana jika sistem imunitas tidak dapat bekerja secara normal? Sebelumnya sistem imunitas bagi tubuh manusia jadi sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup manusia. Dia adalah garis pertahanan utama tubuh terhadap berbagai ancaman seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan bahkan kansar aborigin, misalnya SARS-CoV. Tanpa sistem imunitas akan mudah terserang infeksi dan tidak bisa menggunakan tujuan lama di dunia dengan menyebut bagaimana jika sistem imunitas tidak dapat bekerja secara normal, tubuh gampang terbawa infeksi bahkan dari sumber yang biasanya tidak berbahaya. Ada dua pertahanan tubuh. Yang pertama pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Pertahanan eksternal merupakan pertahanan tubuh paling luas sebelum mikroorganisme atau zat asing memasuki jaringan tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik eksternal meliputi kulit, membran mukosa atau selaput lendir dan kelenjar air mata. Yang kedua, pertahanan tubuh non-spesifik internal. Pertahanan internal merupakan pertahanan tubuh yang terjadi di dalam jaringan tubuh setelah mikroorganisme atau zat asing berhasil masuk ke dalam tubuh. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabannya bagus semua ya. Kalau soal berenang, Bapak umumkan nanti saja atau besok saja. Mana saja. Jadi ingat ya, untuk selalu menjaga kesehatan kita, tidur tepat waktu, rajin berolahraga, dan makan makanan yang karena menjaga kesehatan adalah kewajiban dan merupakan anugerah. Baik, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf bila ada